Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla, an azilla aw uzalla, an azlima aw uzlama, wa an ajhala aw yujhala alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa ustaz. Ayyadina nafdati darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sama-sama terus panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berkah ini. Di malam Jumat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini terus kita syukuri. Mudah-mudahan kita tidak pernah terperdaya dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai segala ketenangan, segala kemudahan, segala sesuatu yang membuat kita aman, nyaman, tentram, jangan sampai justru ini menjadi istidraj buat kita semua. Ya, jangan sampai ini adalah istidraj, nyungkun. Kalau bahasa Sundanya nyungkun, Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya jangan sampai. Ya. Karena saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang berjuang. Ya. Mereka sedang memperjuangkan Baitul Maqdis. Mereka berjuang melawan kelaparan, melawan kegelapan, melawan kekeringan. Sementara kita di sini santai-santai saja. Jangan sampai ini membuat kita tertipu, terperdaya. Na'udzubillah. Maka kita harus ikut ambil bagian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Ya. Karena kayaknya di sana tidak ada tempat yang aman. Maut itu seakan-akan sudah di depan mata. Maut itu seakan-akan sudah dekat sekali dengan mereka. Maka mereka selalu siap dengan kematian. Coba pernahkah kita siap dengan kematian? Apa
Apa jadinya kalau nanti pagi kita sudah tidak bernyawa lagi? Sudahkah kita siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kalau orang Palestina sana mereka punya bekas luka, begitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini adalah bukti bahwa saya memperjuangkan agama saya. Ya, para sahabat rata-rata mereka pernah punya bekas luka. Kita hanya untuk belajar saja malas-malas. Alhamdulillah. Jadwal sudah ada, guru sudah ada, masih tidak masuk juga. Berjuang tidak, berjihad tidak, belajar tidak, mau ngapain? Ya. Maka sekali lagi, sesekali kita muhasabah, ngitung-ngitung diri. Ya, apakah benar ini jalan yang Allah ridhoi untuk kita? Nah, jangan sampai kita terlena dengan segala kemudahan yang kita dapat di tempat ini, di waktu ini. Nah, maka terus-terus kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya, kita tidak terlena, ya, agar kita tidak kufur nikmat, karena segala kemudahan Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah curahkan kepada baginda alam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku yang terus memperjuangkan, ya, menyebarkan agama Islam. Karena Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, mereka terus-terusan memperjuangkan agama. Ya, kalau orang Aqsa bilang berruh bidah, ya, dengan ruh, dengan darah mereka gadaikan diri mereka untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Dengan darah, dengan nyawa mereka gadaikan diri mereka, ya, para sahabat untuk memperjuangkan, menyebarkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, dan mereka siap menanggung segala risiko yang mereka alami. Ya. Naudzubillah, kalau kita bayangkan kita berada di sekitar Nabi pada fase Nabi setelah hijrah, misalnya kita ini termasuk sahabat Nabi yang betul-betul taat kepada Nabi, atau barangkali termasuk golongannya, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, golongannya para munafik. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Orang munafik salat, sama salat, tapi mereka salatnya terpaksa, mereka salatnya karena riya, mereka salatnya karena di depan orang-orang Islam, di depan Nabi. Nah, tetapi ketika mereka berpisah dengan Nabi, dengan sahabat, dengan orang-orang beriman, mereka kembali kepada para pemimpin mereka. Ketika Rasulullah SAW dengan 1000 pasukan siap berperang pada perang Uhud, 300 di antara mereka yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah golongan orang-orang munafik. Mereka memisahkan diri dan tidak ikut berperang. Nah, coba kita di posisi mana? Ya. Maka hari ini, ya, di
tempat ini terus kita agar kita terus bisa memperjuangkan, menegakkan kalimat yang hak. Ya, karena Rasul, ya, Rasul yang mulia digoda dengan apa saja beliau tidak tergoda dengan harta, dengan wanita, dengan tahta, dengan apapun. Hatta kata Rasul, seandainya saya diberikan bulan di tangan kanan saya, seandainya saya diberikan matahari di tangan kanan saya, dan saya diberikan bulan di tangan kiri saya untuk meninggalkan kalimat hak, menyebarkan agama Islam ini, maka saya tidak akan pernah mundur. Ya. Dengan segala resiko, ya, harta, jiwa, raga, kemiskinan menyelimuti Rasulullah dengan para sahabat. Kita mudah-mudahan terus mau memperjuangkan setidaknya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Kalau kita tidak bisa terjun di medan perang, maka ya menjadi talibul ilmi, menjadi orang-orang yang tafaqquh fid-din, benar-benar kita laksanakan. Ya, tafaqquh fid-din, memperdalam agama Islam ini untuk kemudian kita sebarkan di kemudian hari, betul-betul kita laksanakan. Ya, kalau tidak perang, tafaqquh fid-din, kita memilih jalur itu, ya, mudah-mudahan kita benar-benar bisa melaksanakan. Dibuka kitabnya, ya, Ta'lim Qala al-Alim rahimahullahu ta'ala pada halaman 8. Ya, ada halaman ada wa kadzalika dan begitu juga ma'tufun ala kadzalika as-sabiq ay mislu iftiradi ilmi ahwalil qalbi yuftaradul. Begitu juga wajib mempelajari ilmu fi sa'iril akhlaq, pada semua akhlak kelakuan. Nahwi seperti al-jud, berehat atau dermawan, wal bukhal, dan pelit, wal jubni, pengecut, bidhamil jim ay al khawf, penakut, wal jur'ah, dan pemberani, asy-syaja'ah, wat takabbur, dan takabur atau sombong, wat tawadu, dan tawadu, rendah hati, wal ifah, dan ifah atau menjaga diri dari sesuatu yang haram, wal israfi, dan berlebih-lebihan, wat takdir, dan pedit, mengkene, ya, wa ghairiha, dan selain itu semua. Final kibra, karena sesungguhnya sombong, wal bukhla, dan pelit, wal jubna, dan pengecut atau penakut, wal israfa, dan berlebihan, haramun, haram. Hada illatun liftiradi ilmi hadil asya. Jadi yang menjadi ilah, yang menjadi alasan kenapa wajib mempelajari itu, agar kita tahu bahwa ini adalah haram. Nanti dibaca dulu ya.
Wala yumkinu taharruzu anha, wala yumkinu dan tidak mungkin at-taharruzu menghindar anha dari yang tadi disebut. Illa kecuali bi'ilmiha dengan ilmunya, wa ilmi dan ilmu ma yudaduha yang kebalikannya. Fayuftaru maka diwajibkan ala kulli insanin atas setiap manusia ilmuha mengetahuinya. Wa qad sanafa sayyidu al-imam al-ajar asy-syahid Nasiruddin. Ya, Sayyid Imam al-ajar Syahid Nasiruddin telah mengarang ya Abul Qasim, yaitu Abul Qasim kitaban, satu kitab fil akhlaqi tentang akhlak. Wa ni'ma ma sana'a, alangkah baiknya apa yang dia karangkan. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajib atas setiap muslim hifzuha menjaganya. Wa ma dan adapun hifzu menjaga ma yaqa'u apa-apa yang terjadi fi ba'dil ahayini pada sebagian waktu-waktu tertentu, fafurido maka diwajibkan ala sabilil kifayah, atas jalan kifayah atau fardu kifayah. Idza qama bihi al-ba'du, apabila sebagian melaksanakan, fi baldatin di sebuah daerah, kampung atau negara, saqatu 'anil baqi maka jatuh keguguran bagi selainnya. Fa'ilam yakun fil baldah, kalau di satu daerah belum ada yang melaksanakannya, man yaqumu bihi yang belum ada yang melaksanakannya, istaraku jami'an fil mahtham maka semuanya jatuh ke dalam dosa. Fayajibu maka wajib ala imam atas imam ayyaqurahum menyuruh mereka bidzalika dengan itu. Wa yujbiru dan memaksa ahlal baldah penduduk negeri ala dzalika untuk itu. Faqila dikatakan bi anna ilma ma yaqum ala nafsihi, bahwa sesungguhnya mengetahui atau berilmu atas ma yaqum yang terjadi ala nafsihi atas dirinya, fi jami'il ahwali pada semua keadaan, bimanzilatil ta'am seperti makanan, la budda harus likul wahidin bagi setiap orang min zalika dari itu. Yang baik enggak seperti itu. Wa ilmu ma yaqau dan mengetahui apa-apa yang terjadi fi ba'dil ahayini pada sebagian keadaan, pada sebagian waktu. Bimanzilatil dawa seperti pada mempelajari ad-dawa, obat-obatan. Yahtaju ilaihi maka butuh atasnya fi ba'dil awqati pada sebagian waktu. Wa ilmu nujum, adapun ilmu nujum bimanzilatil marad untuk mengobati yang sakit, fata'allumuhu haramun maka belajarnya adalah haram. Li'annahu yadurru, karena belajar ilmu nujum itu ilmu dukun ya, yadurru berbahaya, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat. Wal harbu dan menghindar atau kabur min qada'illah dari keputusan Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa qadrihi dan takdirnya, gairu mungkin tidak mungkin. Ya, kembali lagi. Itu saya. Mana pulpennya? Pulpennya mana? Siapa orangnya? Perempuan ada perempuan? Ada, asal didongengkan.
sebenarnya dipakai. Ayo lihat, kita lihat. Atau yang ngantuk mau berdiri sendiri atau disuruh berdiri? Suruh berdiri aja. Ya. Suruh berdiri aja yang ngantuk. Atau mau sadar sendiri berdiri atau mengambil air wudhu gitu. Ya. Wa kadzalika begitu juga fi sairil akhlak, ya, dalam semua akhlak, mempelajari ilmu maksudnya. Nawi seperti al-judi, dermawan, wal bukhli dan pelit, wal jubni dan pengecut, wal jur'ah dan pemberani, wal takabbur dan sombong, wal tawadhu dan rendah hati, wal iffah dan iffah, ya, wal israf dan berlebihan, wal taqtir dan wa ghairiha dan selainnya. Fa innal kibra wal bukhla, karena sesungguhnya sombong, wal bukhla dan pelit, wal jubna dan pengecut, wal israf dan berlebihan haramun haram. Wala yumkinu dan tidak mungkin at-taharruzu menghindar anha darinya illa kecuali bi ilmiha dengan mengetahuinya. Wa ilmi dan mengetahui ma yubaduha dan apa-apa yang menjadi kebalikannya. Fayuftaradu maka diwajibkan ala kulli insanin bagi setiap manusia ilmuha mempelajarinya, mengetahuinya. Wa qad sunafa dan sungguh telah mengarang As-Sayyid al-Imam al-Ajal Syekh Nasiruddin Abdul Qasim kitaban, satu kitab fil akhlaq, tentang akhlak. Wa ni'ma ma sanaf, alangkah nikmatnya, alangkah baiknya apa yang dia harap. Fayajibu maka wajib ala kulli muslimin bagi setiap muslim hifzuha menjaganya. Wa amma dan adapun hifzu menjaga ma yaqau apa yang terjadi fi ba'dil ahayini pada sebagian keadaan waktu, fafardun atau fafurido bisa ala sabilil kifayah, ya, maka itu adalah bisa jadi fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, apabila sebagian melaksanakan, apabila qama bihi melaksanakan al-ba'du sebagian fi baldatin pada satu negara, saqata maka gugur alal baqina bagi sisanya, bagi yang lainnya. Fa ilam yakun, apabila belum ada fil baldah pada satu negara man yaqumu bihi yang melaksanakannya, ishtaraku maka termasuk semuanya, jami'an semuanya fil ma'sam pada dosa. Fayajibu maka wajib ala imam atas imam ayyamurahu menyuruh mereka bidzalika dengan itu. Wa yujbira dan memaksa ahlal baldah penduduk negeri, penduduk kampung ala dzalika atas itu. Faqila dikatakan bi anna bahwa sesungguhnya ilmah mengetahui ma yaqau ala nafsi apa yang terjadi atas dirinya fi jamil ahwali pada semua keadaan bi manzilatin ta'am sudah kedudukan makan la budda harus likulli wahidin bagi setiap orang min zalika dari itu. Wa ilma dan mengetahui ma yaqau apa yang terjadi fi ba'dil ahayini pada sebagian waktu bi maghsilatin dawa seperti posisi obat, yahtaju ilaihi butuh atasnya fi ba'dil awqati pada sebagian waktu. Wa ilmu nujum adapun ilmu nujum bi maghsilatil marad pada keadaan untuk mengobati yang sakit, fata'allumuhu haram maka belajarnya adalah haram. Li'annahu yadur, karena itu darar berbahaya. Wala yanfa'u dan tidak bermanfaat. Wal harbu min qada'illah dan menghindar lari dari keputusan Allah wa qadarihi dan takdirnya ghairu mungkin, tidak mungkin. Sok dibaca dulu.
Coba yang perempuan berdiri dulu semuanya, perempuan. Perempuan berdiri semuanya. Kedengeran perempuan? Sok. Ya, boleh dilihat dalam syarah ya. Wa kadzalika begitu juga kita harus mempelajari ilmu-ilmu seperti mempelajari ilmu yang sebelumnya tentang ahwalul qalbi, tentang keadaan hati, tentang ilmu fikih. Kaitannya dengan akhlak, dengan perilaku. Seperti apa? Al-kibar, al-jud. Apa al-jud tadi? Dermawan. Ya. Wal bukhal wal jubn. Pelit, penakut, ya, pemberani, sombong, tawadu, rendah hati, rendah hati, wal ifah atau menjaga diri dari yang haram, israf berlebihan, takdir pelit. Nah, ini wajib kita ketahui, harus kita pelajari. Begitu juga kebalikannya yang tadi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tahu bahwa sesuatu itu baik atau buruk, tidak tahu ya, bahwa itu haram atau tidak kalau kita tidak tahu ilmunya. Ada binatang yang haram, apa itu? Apa? Babi. Tahu babi? Kalau tidak tahu babi kan repot ya. Betul. Nah, tahu haram itu karena kita tahu babinya. Ya. Maka babi itu haram. Ya. Sombong, berlebihan, pelit. Itu kan akhlak yang buruk, pengecut, ya, akhlak yang buruk. Kalau kita tidak tahu itu semua, maka kita tidak tahu mana yang haram. Sudah segar Putri? Sudah segar? Sudah? Ambil posisi semula. Wajib mempelajarinya agar kita tahu, ya, bukan agar kita sombong, bukan, agar kita berlebihan tidak, agar kita pelit tidak. Tahu itu semua agar kita bisa menghindari, gitu. Ya, Al-Quran menceritakan Fir'aun, Al-Quran menceritakan Haman, Al-Quran menceritakan Korun, misalnya Al-Quran menceritakan siapa lagi? Hah? Abraha, Al-Quran menceritakan Abu Lahab, Al-Quran menceritakan istrinya juga, Al-Quran menceritakan. Hah? Siapa lagi? Bani Israel berkali-kali, betul. Apakah kita harus seperti mereka? Bukan. Agar kita bisa menghindar, agar kita tahu bahwa kelakuan-kelakuan seperti itu tidak baik. Ya.
Israel, hayo we katanya, tapi kan kaya nanya Bani Israel. Ya, tuh, ayat Israel, ya, di mana ayat negara Israel? Tidak ada, ya. Itu Palestina dicaplok terus sampai hampir habis. Nah, itu penjara itu di Palestina itu di penjara. Maka wajar kalau melakukan perlawanan. Ya, mudah-mudahan kita terus dorong doa. Ya, kita terus panjatkan doa-doa agar Allah Subhanahu wa taala bisa menolong saudara-saudara kita para mujahidin yang sedang berjuang di sana. Ya, pengecut apa tadi? Pengecut. Israel itu pengecut. Ya, bisanya mempropaganda, membohong, memutarbalikan fakta. Katanya perempuan-perempuan dianiaya, anak-anak dibunuh, padahal itu yang mereka lakukan, tapi itu yang diputarbalikan oleh mereka. Bahkan orang Israel itu rakyatnya sendiri dibombardir, ya, seperti itu. Padahal oleh orang-orang Islam, oleh Hamas diperlakukan dengan baik. Jangan jadi pengecut. Pengecut. Ya. Orang Israel itu, tentara Israel, kalau perang mereka pakai pamper. Pakai ayah lagi pakai pamper lagi ayah. Ayah sah. Ya, pakai pamper. Saking penakutnya pakai pamper. Anti peluru depan, anti peluru belakang. Para mujahid memakai kawas ya. Lain trik bunuh diri bukan. Ya. Nah. Karena mereka pemberani. Kalau mati ya mati syahid, kalau menang ya menang, begitu kan? Alhamdulillah. Bukan berarti datang ke medan perang tanpa senjata, tanpa apa, saya mau mati syahid. Lain mati syahid, kita mati konyol. Ya. Berjuang. Kita tahu ya bahwa jadi pemberani itu baik, jadi ifah ya itu baik, tawadu itu baik. Ya, kalau kita tahu ilmunya, maka harus kita belajar. Ya. Nah, karena akhlak-akhlak begini bisa berbahaya kalau kita tidak tahu. Ya, baik akhlak baik atau akhlak buruk. Tahu akhlak baik dan buruk kan setelah mengetahuinya. Ya, mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Nah, kita tahu itu kalau kita sudah tahu ilmunya, bahwa ini haram, ini halal, ya. Fayub tarutu ala kulli insani ilmuha, maka tadi ya setiap orang itu wajib mengetahuinya. Li'annahu mauqufun alaihi taharruzu anil harami alladhi huwa fardhu wal mauquf alaihi al-fardhu. Faqad ilmuha matluban la li'ajli dzatihi bal lil ihtiraz. Jadi mengetahui tadi itu bukan untuk kita melaksanakannya, tapi untuk menghindarinya. Wa qad sana'a sayyidul imam walad syahid asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitab al-akhlaq. Nah, ini Abul Qasim ini ya mengarang kitab tentang akhlak. Ayat fi ilmil akhlaqi wa iradiha al-kalami ta'yidun lima sabaq. Maksudnya menguatkan. Kenapa butuh
mempelajari akhlak agar tahu, ya, agar bisa melaksanakan untuk hal-hal yang positif yang baik, agar bisa menghindar untuk hal-hal yang haram. Wa ni'ma ma sana'a, ya, alangkah baiknya apa yang dia karang itu, ya. Fa yajibu ala kulli muslimin, maka bagi setiap muslim wajib hifzuha, menjaganya, ya, menjaga akhlak yang baik itu wajib, ya, wajib melaksanakan menjaga akhlak yang ditulis oleh Imam Nasiruddin tadi, Abul Qasim. Ya, akhlak yang baik harus dirawat, harus dijaga, harus dilaksanakan. Karena nanti, ya, kalau akhlak ini pudar, kan sekarang ini dengan terjadinya modernisasi, westernisasi, globalisasi, ada yang disebut dengan dekadensi moral atau keruntuhan akhlak, ya. Seperti itu. Kalau misalnya, ya, jangan sampai ada perubahan nilai. Kalau dulu misalnya anak disuruh orang tua tidak nurut itu, wah, sesuatu yang celaka sekali. Jangan sampai hari ini ketika anak menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua itu jadi hal yang biasa. Nah, itu kan ada perubahan nilai. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kita ini jelas apa yang kita ikuti. Apa yang menjadi pedoman kita ini jelas. Alkitab was sunnah, Allah dan Rasul, kita jelas. Ya, maka ada hal-hal yang memang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Zaman Nabi sholat zuhur berapa rakaat? Zaman Nabi sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat subuh 2. Kita sekarang berapa? Sama kan? Puasa Ramadannya berapa hari? 1 bulan penuh. Betul. Walaupun barangkali nanti ada perubahan-perubahan pada fikih. Ya, karena fikih ini fleksibel. Apa fleksibel? Ya, fleksibel fikih ini. Bisa berubah, maka Islam itu akan mulai cocok. Ya, cocok. Fi kulli asrin wa jilin wa sya'bin wa qabilin. Di setiap masa, di setiap suku bangsa, di setiap daerah, ya, di setiap kabilah bakal cocok. Karena fikihnya apa tadi? Iya, fleksibel. Mual aja Islam tinggalin zaman, wah ketinggalan zaman, enggak, ya, bakal fleksibel, ya, karena pada dasarnya nilai-nilai kebaikan, kebenaran itu sama dari dulu sampai sekarang. Terus, mana tadi? Wa amma hifzu ma yaqau fi ba'dil ahyin, adapun, ya, menjaga ilmu pada waktu-waktu tertentu di tempat-tempat tertentu, ya, Allah disabak dzakarahu ilahuna hifzu ma yaqau fi jamil ahwali wa ma hifzu ma yaqau fi ba'dil azmani kasolatil janazati wa iyadatil marda wa nahwihima. Ilmu yang seperti ini sigana tadi pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu, seperti sholat jenazah, melongok orang sakit, fafuridu ala sabilil kifayah, maka ini fardunya fardu kifayah.
Idza qama bil fardu fi baladatin. Ya, saqata anil baqi. Kalau ada sebagian yang melaksanakan di negeri itu, maka yang lain gugur dosanya. Kalau ada yang wafat nih di daerah kita, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang menguburkan, maka semua sekampung itu dosa. Ya, karena ini hukumnya fardu kifayah. Ayo masjid jami, ayo. Sakampung ieu weuh nu salatan, lamun waktu salat 5 waktu tidak ada yang salat di masjid. Dosa kabehna. Karena ya menurut sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa salat di masjid khusus lelaki fardu kifayah. Ada orang sakit, tidak ada yang ngelongok, ngurus hiji acan sakampung teh, dosa semua. Karena itu fardu kifayah. Tapi kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka saqata anil baqin, sebagian yang lainnya gugur dosanya. Ya, gugur dosa. Kalau sebagian melaksanakan, sebagian lagi tidak melaksanakan, maka yang tidak melaksanakan tidak dosa. Kalau yang melaksanakan dapat pahala, nggak yang melaksanakan. Nah, maka kalau yang kalau tidak ada yang melaksanakan kan dosa, betul. Maka pahalanya besar itu. Ya, pahalanya besar. Fardu kifayah mewakili yang lain. Coba kalau dia tidak melaksanakan, dosa semuanya. Ya, dosa. Nah, maka fardu kifayah ini besar pahalanya. Ya. Karena dia mewakili yang lain yang tidak melaksanakan. Begitu, ya. Nah, terus. Mana tadi? Siapa tahu lagi? Wahada mana fardu kifayah? Nah, ini yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu wajib, kifayah cukup sebagian. Kalau fardu ain kan wajib bagi tiap orang. Salat wajib bagi tiap orang, wajib. Saum wajib yang sudah memenuhi syarat, gitu kan? Salat juga sama. Nah, itu kan fardu ain bagi tiap orang wajib. Nah, ini mah fardu kifayah mah wajibnya bagi kalau sebagian sudah melaksanakan maka semuanya tidak wajib. Ya, fardu kifayah. Ya, fardu tapi kifayah cukup sebagian yang melaksanakan. Tapi kan ya pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Fa'ilam yakun ilam yujad, jika tidak ada fil baldah di satu negeri man yaqumu bihi, yang melaksanakannya istaraku jami'an fil ma'sam, maka semuanya kena dosa. Ya, kena dulu nih zamannya Nabi Musa ada satu hikayah. Apa dapat hikayah ini dari mana ya? Dari kitab Al-Usburiyah. Jadi ada orang wafat. Oleh penduduk kampung, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur, pijen ke tempat sampah. Pijen ke mana? Ke tempat. Sehingga Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus orang itu. Tuh cenah tempatna di ditu, ieu teh ngurus di negeri teh. Nah, begitu Nabi Musa datang, aleuh nyawe aya jenazah teh. Nanya ke orang kampung, "Hei, ahli kampung, ahli Korea. Ini ada orang wafat." "Iya, betul orang wafat."
Kenapa kalian tidak urus, tidak mandikan, tidak kafani, tidak disolatkan? Karena dia itu pendosa. Apa? Katanya begitu. Pendosa. Kerjaannya tukang datang ke tempat minuman, kerjaannya membeli minuman keras, kerjaannya dengan wanita WTS, wanita tuna susila. Secara zahir kelihatannya seperti itu oleh orang-orang sekampung. Padahal kata Allah diberitahukan kepada Nabi Musa bahwa dia itu adalah orang soleh, ya, orang soleh. Ya. Beli minuman keras, iya, tapi dia tidak mau. Contoh nih, di satu warung ada yang jualan khamar, ya. Sehari dia menyediakan khamar itu sekitar 10 botol. Berapa botol? Berapa botol? 10. Contoh, katanya, tah, kudu tadi teh kusi ate beli we kabeh 10 botol. Bawa, kelihatan nggak sama orang? Kelihatan, ada orang yang melihat, banyak orang yang melihat. Padahal dia tidak minum, dia buang. Nah dia beli, biar tidak ada orang yang mabuk. Kusaya we diborong, biar tidak ada orang yang mabuk, dibeli. Ya, seperti itu. Ada perempuan, wanita, ya, mangkal. Apa mangkal ya? Alhamdulillah, ya, berjualan. Berapa orang? Berapa satu malam? Sudah. Ya. Saya beli, saya bayar. Tapi dia tidak melakukan zina. Nah, orang kampung tahunya begitu. Ya. Padahal dia agar ya, pezina itu tidak melaksanakan zina. Agar orang tidak ada yang melakukan laki-lakinya zina. Seperti itu. Ya, maka dia setelah diberitahukan kepada Nabi Musa bahwa dia itu adalah orang yang soleh. Tahu kalian berdiri MCI Mu'alaf Center Indonesia, tahu? Siapa? Kalian tahu? Hah? Dia sudah wafat sekarang. Namanya Koh Stephen, ya, Koh Stephen. Oh, ini luar biasa ya, luar biasa dia. Subhanallah, masya Allah ya, cerdas, pintar, kaya, ya, solutif orang. Sudah wafat di usia muda. Dia pendiri MCI. Dia pernah bercerita di Bandung, ya. Dia suka masukin ke mobilnya para wanita tuna susila. Munaira mana disebutnya? PSK, ya, WTS bahasa lamanya, ya, wanita yang tidak punya susila, adab, juga moral, tidak berakhlak, diganti diperhalus jadi PSK, ya, diperhalus tuh, ya, seakan-akan dibolehkan gitu, udah pedagang gitu, pedagang. Menjajah seks komersil kan. Nah dia itu kerjaannya malam-malam keluar bawa perempuan, ayo masuk, berapa kamu satu malam biasanya, ya, seanu, ya, di booking lah sampai subuh, iya siap, seberapa, 1 juta misalnya, satu malam, 1, 2, 3. Setelah itu dia bawa ke masjid, kemana? Masjid. Bawa ke masjid, so kamu cicing di dia, erek ngaji, erek sare-sare, erek salat kemadinya, we. Dia habis banyak uang itu melakukan seperti itu, ya, agar terhindar. Itu rata-rata berhasil. Banyak perempuan yang walaupun ada yang kembali lagi ke jalan, ada juga katanya. Itu kalau orang tahu barangkali, iya ketua MCI pekerjaan begini, ya, Mu'alaf Center Indonesia,
banyak uang kok kerjaannya begini. Kalau orang tahu kan begitu. Kalau niatnya salewah, ya, masukin perempuan mobil. Otak ada bilang banyak. Ada. Jangan kalau dapat informasi, ya, baru sedikit diterai ulang-ulang disemarkan lagi, jangan. Seperti ada ustadz di Indonesia, hukum Hamas teker berjuang mati-matian, orang Islam teh berjuang mati-matian, kata dia, ya, kungarana ngobrol aja di YouTube-nya, cuma ngapain bela-belain begitu. Pemimpinnya diam di kantor, orang-orang enak. Itu para pejuangnya berjuang. Syiah Rafid. Padahal dia orang yang sudah diam di Gaza lama saja. Ya, tidak begitu. Jadi Brigade Al-Qassam ini luar biasa. Ya. Sudah harus ada izin dari orang tua. Apalagi kemarin sholat subuh di masjid 3 bulan berturun coba. Ya, satu hari minimal 1 juz. Aduh, ya alhamdulillah ya. Kita jangan mudah menilai orang, apalagi disebarkan. Cukup informasi itu disimpan dulu, ya. Apalagi dibaca itu, ditinggal gitu, juga disebarkan. Bagaimana kalau itu tidak salah? Kita keambil kababawan dosa. Jadian justru ya, keburukan yang terus mengalir. Alhamdulillah. Kembali lagi, ya, kembali lagi. Mana tadi? Ilam yujad, kalau tidak ada fil baldah man yakum bihi istarahu jami'an fil masa. Fayajibu ala imam, maka pemimpin, imam atau khalifah ayat murahum bidalika, wajib menyuruh itu atau melaksanakannya, bahkan wayujbiro, dan memaksa ahlal baldah ala dalika, ahli negeri, ahli kampung untuk itu, ya. Fakilah dikatakan, ya, biana ilmu mayaqau wala nafsi bi jamil ahwal, bahwa ilmu mengetahui apa-apa yang terjadi pada dirinya di setiap keadaan, ay ilmul asya'i allati tasbutu ala nafsil abdi al muslimi fi jamil ahwal, ya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada dirinya, pada diri seorang muslim pada semua keadaan, bimangzilatit ta'am, ya, seperti kedudukan makan, labu dari kulli wahidin, wajib bagi setiap orang, atau min afrodil insan, bagi setiap individu. Min zalika, dari itu, wahada tamsilu li fardil ain alladzi labu dari kulli fardin al amalu bihi kat'ami alladzi labu dari kulli fardin aku. Nah, siga fardu ain yang setiap orang harus melaksanakannya. Mana lelaki, bagian lelaki ya? Coba lelaki, ya lelaki. Ada Acep ya, Acep tuh. Oh ya, hadir. Ya. Mana? Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayyin bi manzilati dawa. Begitu juga mengetahui ilmu pada waktu-waktu tertentu, kebutuhannya di waktu-waktu tertentu gitu. Seperti dawa, apa dawa? Obat. Ya. Nah, kan kita tidak sembarangan ya minum obat, betul nggak? Sembarangan nggak? Didiagnosa lah, betul sama dokter. Atau setidaknya sekarang ada apoteker ya. Nah, bahwa ini obat ini kandungannya ini. Nah, apalagi enak sekarang di zaman teknologi informasi yang serba terbuka.
naon neng? Lini. Allah digajah mau beldugannya. Tenang we, tenang. Ya. Ya. Nah, obat. Nah, ini pada waktu tertentu butuh mempelajarinya. Ya, agar kita tidak salah obat. Bahaya salah obat. Ya, bahaya salah obat. Ya. Obat yang sakit kaki ya diberi obat pusing kepala barang nyambung ya. Seperti itu. Ya. Kunaon ieu kaparahan jadi begini? Oh, salah obat, Pak. Ya Allah, ya. Jangan sampai salah obat. Ya. Power kalau salah obat atau dosisnya yang salah, harusnya dimakan ya. Dimakan teh kulina teh. Ya. Sekali ini kalau 3 kali misalnya kan bahaya. Maka mengetahui ilmu itu pada waktu tertentu untuk kebutuhan tertentu juga perlu dilaksanakan ya. Wa ilmu nujum, adapun ilmu nujum nih bimangzilatil marad untuk yang sakit. Siapa namanya? Khotman. Diplom, khotman. Maka ilmu nujum. Nah, nujum itu ilmu perbintangan, ilmu peramalan. Ya. Seperti itu. Ya, ini tidak boleh. Ilmu perdukunan ulah itu penting. Ya. Ya. Karena itu bisa bahaya. Ya, bisa bahaya. Wa ilmu nujum bi manzilatil marad fa ta'allumu haram, maka mempelajarinya pun haram. Tahu haram? Dilakukan dosa, ditinggalkan dapat li'annahu yadurru wa la yanfa'u, karena itu darurat, bahaya dan tidak bermanfaat. Wal harbu wal hal anal firar, menghindarnya ya, atau menghindar wal harbu min qadarillah, atau ini sama saja dengan menghindar dari keputusan Allah Ta'ala yang maha tinggi wa qadrihi dan takdirnya. Gaya mungkin tidak mungkin. Fata'allumu ala qasdi ayat jua bita'allumi an qadrillah, maka belajarnya dengan maksud agar selamat ya dari keputusan Allah wa qadrihi dan takdirnya, lagun sia-sia saja. Mempelajarinya pun sia-sia. Wa abas, dan sia-sia. Ya. Takdirul awqat, menghabiskan waktu cek urang eueuh gaweana eueuh deui ilmu kudu dipelajari gitu. Asa eueuh gawe takdirul awqat, menyia-nyiakan waktu watati ya tadiyul umur, menghilangkan umur, meyakinkan umur. Wahada darar, dan ini adalah bahaya. Ya, paham ya? Paham tuh? Sok baca sekali deh.
ya, belajar dan belajar eta maksudnya prioritaskan belajar ya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, saat ini pikir Alhamdulillah. ini di mana ya? Di mana nih? Enggak kurang lama tuh keluar. Allahumma inna istauda'naka ma qara'na wa ma sami'na wa ma ta'allamna farudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita ya di Palestina ya. Kemarin saja rumah sakit dibom oleh Israel, 500 orang lebih wafat. Coba, padahal itu kejahatan perang ya. Para medis tidak boleh dibom, wartawan tidak boleh, itu tidak boleh diperangi, anak-anak tidak boleh, sipil tidak boleh. Ini kejahatan perang. Maka para pengamat ada yang mengatakan ini sebagai genosida. Tahu genosida? Pelenyapan ras, dihabiskan kabeh gitu. Ya, seperti dulu suku India oleh orang-orang bule. Kan penduduk asli Amerika apa? India. Ya, penduduk asli Australia apa? Penduduk asli Australia Aborigin itu kulit hitam. Orang Australia kan sekarang bule-bule ya, karena itu kiriman dari Eropa, dari Inggris sana. Nah, mudah-mudahan ya, karena harapan kita terhadap orang Palestina besar. Ya, itu tanah para nabi itu, ya, tanahnya para nabi. Nabi mana yang belum pernah ke sana coba? Ya, tanah para bersejarah sekali. Kiblatnya umat Islam zaman Rasul ya, Rasulullah SAW dulu ya, sekitar 1 tahun lebih ya. Maka terus kita doakan, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita para mujahid di Palestina, begitu juga di setiap tempat ya, di setiap tempat di muka bumi ini. Terus doakan, ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu ya, robekkanlah barisan mereka ya, hancurkanlah, porak-porandakanlah barisan mereka terus ya. Doakan. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia ya. Jangan lupa kita doa, karena doa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan juga satu lagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, nanti hari Sabtu ya, sebagian ada yang ikut ke lomba ya, mudah-mudahan mereka sehat semuanya, diberkahi dan mendapatkan hasil terbaik ya, sukses ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul sa'idah. Sa'idatul mubarakah. Mabrur. Allahu yubarik fiik.